Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen atau pulpen saudara. Marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas. Lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal 2 Mei 2022. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagio harus ditulis lengkap, apakah Raden Bagio atau Rudi Bagio. Gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama. Misalnya Raden Bagio Dr. MSc. Selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin coret yang tidak perlu. Agama, isilah agama saudara. Status coret yang tidak perlu. Alamat, diisi alamat lengkap saudara beserta nomor telepon jika ada, dan jangan lupa menuliskan kode posnya. Nama ayah, isilah nama lengkap ayah. Jika ayah Anda sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya Pamen TNI AD, pensiunan Depdikbud, pegawai Kaltex, dan sebagainya. Jika ayah Anda telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah, alamat ayah. Jika sama dengan Anda, cukup tulis item saya. Jika alamat ayah berbeda, tulis alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah Anda telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung alamat ibu. Jika serumah dengan saudara, tuliskan item saya. Jika sama ayah, tuliskan item ayah. Kalau berbeda, tulislah alamat yang lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Kalau telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, pendidikan. Sejajar dengan SD, tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar SLP, tulislah dengan nama SMP saudara atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar SLTA ditulis dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus, harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SLA, misalnya A1, A2, A3, atau A4. Sejajar dengan univ, istilah nama universitas atau nama akademi saudara, tempat atau kotanya, dan tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus harap ditulis sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan tulis di belakang tanda lulus. Yang kedua, kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus yang paling utama yang pernah diikuti. Macam khususnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu di kota di mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggaranya misalnya LPKIA, TRIAD, atau les privat, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat dan kota di mana, jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Yang keempat, kehidupan berorganisasi.
Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang balikkanlah lembar riwayat hidup itu. Marilah kita lanjutkan. Yang kelima ialah olahraga. Di bawah ini ada bagian aktif dan pasif. Yang disebut aktif adalah olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara kurung. Cara mengisi yang keenam, cara mengisinya sama seperti nomor 5 tadi. Yang ketujuh ialah kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara, semuanya terserah kepada saudara apa yang ingin ditulis. Yang ke-8 ialah cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang real, misalnya ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, atau ingin menjadi kritikus sastra yang lain. Jangan menulis ingin menjadi warga negara yang baik bagi nusa dan bangsa, atau ingin menjadi ibu atau ayah yang bijaksana dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu umumnya dan kurang jelas. Yang ke-9, saya anak ke. Isilah dengan urutan atau posisi saudara di dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, 3, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik. Yang pertama, dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Kemudian, tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi, dan jabatannya. Kalau sudah bekerja atau sekolahnya, dan kelas atau tahun keberapa. Masih sekolah. Lanjutkanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus diisi dengan data kakak. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara. Kemudian isi pekerjaan atau sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Lakukanlah dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, maka kolom adik dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Yang ke-10, apakah Anda pernah sakit keras? Jika saudara pernah sakit keras, sakit keras ialah sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat. Lingkarilah kata pernah kalau pernah, lingkarilah kata tidak kalau Anda tidak pernah. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah nama penyakit saudara waktu itu dan bila mana terjadi, cukup dituliskan tahunnya saja. Yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat dan masih dirasakan akibatnya sampai saat ini. Atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak, lingkari kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu, bila mana terjadinya, cukup tahunnya saja dan apa akibatnya. Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Yang ke-12 ialah, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup tahunnya saja, tempatnya cukup kotanya saja, dan tujuannya apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, bagian bawah garis silahkan ditulis
Banda Aceh, tanggal 2 Mei tahun 2022. Kemudian saudara bubuhi tanda tangan dan tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.